Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di pertemuan hari ini, kita akan membahas lanjutan dari bagaimana mengimplementasikan neural network atau jaringan saraf tiruan menggunakan sebuah tool untuk melakukan klasifikasi ya. Jadi di sini nanti kita akan mencoba melakukan klasifikasi dengan model JST, sehingga berapa hasil akurasi dari klasifikasi tersebut nanti bisa kita lihat ya. Baik, kita akan mulai saja materi pada hari ini. Nah, Anda bisa perhatikan di layar ya. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah model jaringan saraf tiruan ya menggunakan tool Rapid Miner. Jadi ini Anda bisa gunakan tool Rapid Miner ini ya. Anda bisa download dan Anda bisa mendapatkan free editionnya. Nah, jadi materi pembelajaran untuk pertemuan hari ini yaitu bagaimana nanti kita menyiapkan terlebih dahulu data ya, dataset yang kita sebut sebagai kumpulan data atau himpunan data yang nanti akan kita gunakan untuk training ya dan untuk testing. Kemudian data ini kita pre-processing dulu, jadi kita siapkan dulu datanya agar nanti bisa diolah menggunakan metode jaringan saraf tiruan. Nah, kemudian setelah itu kita membuat model jaringan saraf tiruannya dengan memanfaatkan Rapid Miner. Lalu hasilnya adalah sebuah output dari performa model jaringan saraf tiruannya. Nah, jadi tiga hal ini yang nanti kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, kita menyebutnya sebagai klasifikasi ya. Jadi melakukan klasifikasi untuk memilih ya atau untuk memprediksi dengan parameter atau atribut tertentu, maka kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan data yang sudah ada atau data training ya dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, sehingga di sini kita akan menggunakan jaringan saraf tiruan untuk melakukan klasifikasi terhadap data yang nanti akan diolah ya. Nah, jadi kita menggunakan Rapid Miner. Nah, tahapan untuk klasifikasi ini ya. Jadi sebelum melakukan pemrosesan ya, kita siapkan terlebih dahulu dataset yang akan diolah ya menggunakan jaringan saraf tiruan ini. Jadi datasetnya apa? Kita siapkan tabulasinya mungkin dalam bentuk Excel atau dalam bentuk CSV ya, derivative value ya. Jadi data yang terbagi menjadi beberapa bagian ya, yang ukurannya relatif lebih kecil kalau kita menggunakan CSV ya, jadi dipisahkan dengan koma. Kemudian sebelum melakukan pemrosesan, kita lakukan terlebih dahulu pre-processing terhadap data tersebut ya, sehingga hasil dari pre-processing ini ya, jadi sebelum diproses kita olah dulu datanya, kita siapkan dulu datanya dengan cara kita mengecek nilai data yang hilang ya. Mungkin ada data yang masih kosong ya di kolom tertentu gitu ya. Kita cek missing value-nya. Jadi kalau masih ada yang kosong maka dilengkapi dulu ya. Nah, kalau sudah lengkap ya, maka kita cek distribusi dari datanya ya. Apakah distribusi dari datanya itu sudah baik gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai data training misalnya sekian ratus baris ya atau sekian ribu baris, nah di situ nanti untuk data testingnya ya kita juga menyiapkan biasanya perbandingannya adalah 70% banding 30%. Jadi 70% untuk data training, 30%-nya adalah untuk data testing ya. Jadi pelatihan JST-nya nanti menggunakan 70% data, sementara untuk melakukan testingnya itu menggunakan 30% data, atau bisa dibagi ya,
dengan komposisi tertentu ya, 80-20 atau 60-40 ya. Kemudian kita juga harus mengecek tipe, fitur, dan label dari data yang kita sebut dengan encoding ya. Apakah tipe datanya sesuai untuk pengolahan ya, misalnya kalau JST ini harus numerik ya. Jadi nanti kalau kita menemukan data ini masih dalam bentuk string atau label ya, atau nominal, maka kita harus rubah dulu ya menjadi numerik ya. Biasanya kita rubah menjadi integer. Tujuannya supaya bisa diolah menggunakan jaringan saraf tiruan ya. Ini termasuk juga model-model yang lain yang mengharuskan data itu harus dikonversi dulu ya. Jadi disesuaikan dengan modelnya ya, atau proses yang nanti akan dilakukan ya. Dalam hal ini adalah dengan menggunakan neural network ya, atau jaringan saraf ya, jaringan saraf tiruan. Nah, kemudian kita bagi data ya, tadi sempat kita sebutkan ya, bahwa kita splitting data itu ya jadi data training dan data testing ya. Misalnya 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Nah, biasanya kalau datanya sedikit sekali mungkin akan digunakan semua ya data, tetapi kalau datanya cukup banyak maka bisa di split ya. Misalnya data lebih dari 100 gitu ya, itu mungkin bisa di splitting, atau lebih dari 1000 ya. Nah, ini kalau sudah ribuan ini bisa kita split. Tapi kalau datanya masih di bawah 30 ya, 20 ya, nanti untuk sebagai contoh aja ya, maka kita bisa menggunakan data training dan data testingnya itu all data ya, di semua data. Nah, baru kemudian setelah di split kita gunakan JST-nya atau neural network-nya, kita terapkan modelnya ya, di apply untuk model ini, kemudian kita lihat output akurasinya sebaik apa ya, berapa persen akurasi, di mana JST ini bisa mengklasifikasi ya data tersebut ya. Jadi berapa persen yang betul diklasifikasi, berapa persen yang salah ya. Misalnya ada 100 data itu ya, yang berhasil diklasifikasi 90 benar ya. Sementara yang 10 ini diklasifikasi sama JST ini masih salah gitu ya klasifikasinya. Berarti tingkat akurasinya 90% ya. Kemudian tingkat error atau kesalahannya adalah 10%, karena tidak bisa diklasifikasi dengan benar yang seharusnya itu bisa dilakukan dengan benar ya. Nah, kemudian terakhir adalah menghitung performa dari model JST ini ya. Tadi ada akurasi, kemudian ada recall, ada precision ya. Nah, ini kita gunakan nanti untuk melihat apakah model yang kita buat ini punya akurasi yang baik ya. Jadi akurasi yang baik itu akan bisa dipakai nanti untuk mengklasifikasikan data baru yang masuk ya, sehingga data itu bisa diklasifikasi dengan jaringan saraf. Jadi nggak perlu kita yang mengklasifikasikan, tetapi komputer ya dengan jaringan saraf tiruan ini bisa melakukan klasifikasi. Nah, ini adalah contoh dari model JST yang ada di Rapid Miner ya. Jadi kita menggunakan data, di sini ada sampel data yaitu bermain golf ya. Nah, ini di sini ini adalah disebut dengan dataset ya. Nah, ini prosesnya sampai nanti menghasilkan output akurasi ya di sini. Nah, jadi data disiapkan terlebih dahulu karena data ini ada labelnya ya, atau ada yang bernilai nominal atau string ya, maka harus dirubah dulu ya. Jadi dari yang nominal kita rubah menjadi yang numerik ya. Nah, nanti kita gunakan nominal to numerical. Nah, di sini kita retrieve dulu data golf, kemudian kita rubah, konversikan ya, yang tadinya nominal menjadi numerical ya. Nanti kita lihat datanya ya. Nah, kemudian kita select atribut. Jadi atribut-atribut mana saja yang nanti akan diolah ya. Ini disebut kolom-kolomnya ya. Jadi kolom-kolom dari data dalam record tersebut ya, record di dataset ini ya.
Kemudian kita remove duplicates ya. Jadi kalau ada data yang sama gitu ya, data yang duplikat ya, maka kita hilangkan ya. Tujuannya kita bisa mendapatkan data record atau dari dataset itu ya, data yang tidak ada duplikasi ya. Jadi tidak ganda. Nah, kemudian setelah kita hilangkan duplikat ya, maka di sini kita akan men-split data itu ya. Jadi tadi di splitting ya, dibagi untuk trainingnya 70%, untuk testingnya 30% ya. Jadi nanti kita split di sini ya, 70% dan 30%. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masukkan ini ya, proses neural network ya. Jadi neural network ini nanti kita gunakan sebagai perangkat untuk klasifikasinya ya. Jadi karena kita menggunakan GST, maka kita ambil neural network. Kemudian setelah itu kita apply model ini ya. Jadi model dari sini ke sini ya, dari retrieve golf sampai ke neural network ini kita apply modelnya ya. Nah, kemudian dari data split tadi itu ada dua, ini data yang masuk di neural network dan satu lagi masuk yang di sini ya, yang di unlabel. Jadi yang data yang tidak dilabel akan kita arahkan ke apply model di bagian unlabel data. Nah, kemudian setelah itu dari hasil pengolahan ya, setelah di apply proses neural networknya, maka kita akan mencari performanya ya. Jadi berapa persen tingkat akurasi atau performa dari model tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu kita tampilkan ya hasilnya, resultnya kita tampilkan ya. Jadi di sini nanti ada setelah neural networknya di apply, di sini ada model, kita akan bisa lihat nanti struktur dari neural networknya ya. Jadi nilai X-nya, kemudian nilai Z-nya, dan nilai Y-nya ya. Jadi nilai inputnya, kemudian hidden layer-nya, kemudian output dari jaringan saraf tersebut ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan lihat ya di sini bahwa karena dataset Golov ini ada nilai nominalnya, ada stringnya di sini ya. Contoh di sini ya, dari data Golov ini ya ada 14 data, 14 record. Nah, kemudian di sini kelasnya ya. Jadi untuk mengklasifikasi harus ada kelasnya. Ini ada dua kelas ya, play no dan play yes ya. Jadi bermain golf atau tidak bermain golf ya. Kalau no berarti tidak bermain, kalau yes berarti bermain golf. Nah, untuk bermain golf itu ada 4 parameter. Ya, di sini ada 4 parameter, yaitu outlook ya. Nah, outlook ini adalah pandangan pemain golfnya ya. Karena main golf itu kan harus bisa melihat di mana hole ya, arah hole-nya gitu ya, ketika nanti bola golfnya pukul ya. Nah, di sini outlook-nya ada 3 ya, ada sunny, ada overcast, dan ada rain ya. Nah, kalau overcast ini berarti mendung ya, kalau sunny berarti cerah ya. Kemudian rain ini hujan ya, hujan rintik-rintik gitu ya. Nah, ini outlooknya. Kemudian temperaturnya. Nah, ini untuk temperatur dari lingkungan ya, di lapangan golfnya ya. Di 85 temperaturnya ya. Kemudian yang nomor 2 80, yang nomor 3 83 dan seterusnya. Terus kemudian ada humidity ya, kelembapan ya. Jadi kelembapan dari udaranya ya. Ini data nomor 1 dan 85, data nomor 2 90, data nomor 3 78 dan seterusnya. Nah, temperatur dan humidity ini sudah integer ya. Jadi sudah nggak perlu nanti konversikan nominal to numerical. Tapi yang akan dikonversi adalah outlook sama ini wind ya. Yaitu angin. Jadi kalau kondisinya sunny, temperaturnya 85, humidity-nya 85, kemudian wind-nya false, ya artinya anginnya itu nggak terlalu besar ya. Wah, ini
tidak main ya. Jadi dengan kondisi ini maka tidak main. Kemudian kalau outlooknya sunny, temperatur 80, humidity-nya 90, kemudian anginnya true, ya ini tidak main ya. Jadi kalau anginnya terlalu besar ini juga akan berpengaruh ya. Apalagi di sini humidity-nya 90, kelembapannya ya, kelembapan udaranya. Namun kondisinya masih nyaman ya, karena apa? Cerah ya cuacanya. Ya, jadi outlook ini cuacanya cerah ya. Nah, kemudian untuk yang outlooknya overcast ya, agak mendung, temperatur 83, humidity-nya 78, windnya false, maka main ya, main golf gitu ya. Nah, ini yang nomor 3 dan seterusnya ya sampai di bawah. Ini ada beberapa kombinasi ya dari outlook, temperatur, humidity dan wind ya. Nah, kemudian kita rubah dulu ya yang outlook dan temperatur ini. Nah, di sini ya kita gunakan nominal to numerical. Jadi kita rubah dulu data nominal di dataset menjadi data numerik agar bisa diolah menggunakan model neural network ya. Nah, untuk outlook tadi ada 3 nilai. Jadi ada outlook rain, ada outlook overcast, ada outlook sunny ya. Yang nomor satu outlooknya sunny ya. Berarti yang bernilai 1 adalah sunny. Sementara untuk rain dan overcast itu nilainya 0 atau false ya. Kenapa? Karena di sini outlooknya adalah sunny yang nomor 1. Outlook yang kedua itu juga sunny. Berarti di sini outlooknya juga sunny untuk record yang kedua. Nah, kemudian windnya true. Ini windnya ya. Windnya ini kalau di record 1 itu false. Berarti wind true-nya 0, wind false-nya 1. Ya. Karena ini nilainya false windnya. Berarti diberi nilai 1. Temperaturnya mengikuti karena dia sudah numerik. Ya. Jadi yang kita rubah apa? Outlook sama windnya. Ya, jadi windnya ada 2, true dan false. Outlooknya ada rain, overcast dan sunny. Nah, datanya ini mengikuti ya. Jadi misalnya nomor 5 nih ya, outlooknya rain. Berarti di sini yang rainnya harusnya bernilai 1. Yang overcastnya 0, yang sunny-nya juga 0. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, setelah kita rubah ada 14 record data ini ya. Nah, ini sudah memenuhi syarat untuk apa? Untuk diolah ya menggunakan neural network atau menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, kalau kita lihat statistiknya, ini statistiknya tadi ya. Jadi yang yang tidak bermain 5 ya. Kemudian yang bermain 9 ya. Ini untuk atribut play-nya ya. Tipenya nominal, tidak ada missing value ya. Tadi kita cek, oh ternyata tidak ada missing value ya. Jadi sebelum nanti diolah pastikan tidak ada missing value. Kemudian outlooknya di sini yang overcast 4, yang rain 5 ya. Kemudian yang sunny 5 ya. Lalu yang temperaturnya ini tipenya integer ya. Nah, di situ nilainya minimum 64, maksimumnya 85 untuk temperatur, rata-ratanya 73,571, deviasi atau penyimpangannya 6,572. Kemudian humidity, nah ini ya integer, missing value-nya 0, nilai minimal humidity 65, maksimumnya 96, average-nya 80,286, deviasinya 9,8. Nah, kemudian untuk wind ya, ini adalah kecepatan anginnya, tipenya nominal ya. Yang windnya true, yang ini cukup besar 6, yang false 8. Nah, ini kalau dilihat statistiknya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih atribut dan kita hilangkan duplikasi data tadi ya. Nah, jadi nanti di rapid minor kita tambahkan select atribut di sini. Kemudian atribut ini kita pindahkan ya, tadinya ini di sini. Ya, kita pilih semuanya aja ya. Humidity, outlook overcast, outlook rain, outlook sunny gitu ya. Kemudian play, temperatur, windnya false, windnya true, kita masukkan semua, kita apply ya. Nah, maka kita akan mendapatkan data-data di mana setelah di remove duplikat
ternyata datanya tetap 14, berarti ini tidak ada duplikat ya. Jadi datanya semuanya masing-masing unik. Jadi tidak ada duplikat di 14 data ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita split ya, membagi data, splitting data. Karena datanya sedikit, cuma 14 record, maka data akan digunakan semua ya untuk training dan untuk testingnya. Setelah itu kita tambahkan neural net karena kita nanti akan uji coba ya, bagaimana menggunakan neural network, dan kita bisa juga nanti mengatur jumlah hidden layer-nya berapa ya. Jadi uji cobakan nanti berapa jumlah hidden layer-nya, kemudian kita lakukan apply model ya. Kita tambahkan di sini ya, apply model. Terus kemudian setelah apply model, jadi artinya neural network-nya di-apply di sini ya. Kita lihat hasilnya, jadi performanya seperti apa, kita tambahkan performance ya. Jadi kita hubungkan ini dari split ya ke neural network ya. Kemudian dari neural network modelnya di-apply ya. Di sini apply model. Kemudian dari apply model ini ya, performanya seperti apa, masuk di lab ya. Kemudian untuk yang split ya, nilai originalnya masukkan di unlabel. Kemudian terakhir di performance ya, performanya seperti apa, tampilkan ya, di resultnya seperti apa ya, konekkan ke bagian result. Kemudian di exam ya, performanya hasilnya bagaimana ya. Nah, jadi setelah itu kita akan bisa mendapatkan nilai, nanti kita pilih ya, biasanya kalau performa nih hanya akurasi, nanti kita pilih recall dan precision ya. Jadi seberapa besar recall dan presisinya. Lalu kita jalankan model JST-nya dan kita lihat hasilnya di sini. Ini adalah output dari model JST-nya ya. Nah, kalau kita lihat dari model JST ini ya, ternyata di sini Anda lihat di kolom, dua kolom ini ya, ada kolom apa namanya, bermain golf, dan ini adalah hasil prediksi dari neural network-nya ya, prediksi untuk bermain golfnya. Data pertama benar ya, jadi di data aslinya bermain, tidak bermain, prediksinya juga tidak bermain ya. Nilai confidence-nya sekian ya untuk yang tidak bermain. Kemudian untuk yang yes bermain, nilai confidence-nya 0,3. Jadi 0,6 sama 0,3 besar 0,6 ya, maka akan tidak bermain ya. Ini confident 0 ya, jadi yang dipilih yang nilai confidence-nya besar. Nah, data yang nomor 2 juga sama, prediksinya masih benar ya. Yang aslinya no, kemudian prediksinya no. Data nomor 3 yes, prediksinya yes ya. Tentu di sini nilai confidence-nya ya selalu lebih besar ya. Jadi kalau di sini yes, berarti nilai confidence yes-nya lebih besar dari nilai confidence yang tidak bermain ya, yang no. Nah, kalau dilihat di baris 11 itu ada data yang prediksinya salah sama jaringan saraf tiruan ya. Ini kalau di data aslinya bermain golf, tapi prediksinya dari jaringan saraf tiruan itu no ya, jadi tidak bermain golf. Nah, kenapa? Karena nilai confident yang no-nya itu 0,7, sementara confident yang yes-nya itu nilainya 0,237 ya. Nah, jadi hanya satu nih ya salahnya, yang lain benar semua ya. Jadi dari 14 data ya, satu data diklasifikasikan sama neural network itu salah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, di bagian example set setelah di apply modelnya, di bagian statistik, kalau tadi di data, ini di statistik ya. Nah, di statistik ini yang labelnya play atau kolomnya play itu ada 5 yang no, ada 9 yang yes ya, ini datanya. Nah, sementara hasil prediksinya ya, itu yang no 6, yang yes-nya 8. Jadi ada satu kesalahan ini ya. Jadi yang harusnya yes diklasifikasikan no ya. Jadi otomatis di sini akan berkurang ya, yes-nya 8, no-nya jadi 6. Nah, kalau kita lihat performa output dari JST-nya, ya Anda klik di bagian performa vector di sini. Nah, ini ada kriteria ya, ada akurasi, ada recall, ada presisi tadi ya. Nah, di bagian table view, jadi
ini defaultnya ya, akurasinya itu 92,86% nilai akurasinya. Jadi dari 14 data tadi 13 itu klasifikasi dengan benar ya, satu data tidak terklasifikasi dengan benar ya. Nah, maka di sini data yang benar-benar terklasifikasi dengan benar itu adalah 8 itu ya, true yes-nya 8 ya. Kemudian yang prediksinya no tetapi nilainya adalah benar no, yaitu 5 ya. Kemudian yang diprediksi yes ya. Kemudian prediksi no ternyata itu adalah benar ya. No yaitu 1 ya. Jadi nilainya adalah presisi dari kelasnya adalah 83,33%, untuk yang yes-nya itu yang 100% ya. Nah, kalau dilihat nanti di bagian itu neural network-nya ya. Jadi bentuk jaringannya itu seperti apa? Improve neural network-nya di sini. Ya, ini inputnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 input. Hidden layer-nya ada 1 2 3 4 5 6 ya. 7 ya, kemudian outputnya tadi 2 ya, antara main golf dan tidak main golf ya, 1 dan 0. Nah, ini improve dari neural network ya, ketika kita memilih ya standar neural network yang ada di Rapid ya. Nanti kita bisa mengatur hidden layernya. Nah, kita bisa uji cobakan nanti hidden layernya seperti apa ya, berapa jumlahnya maksudnya ya, apakah 2, 3, 4 ya, nanti ini akan diatur ya hidden layernya. Nah, kemudian akurasinya nanti bagaimana setelah diimplementasikan itu ya. Oke, nah kemudian ini hasilnya ya, ini yang kemarin kita hitung secara manual itu ya, ini menggunakan aktivasi sigmoid ya. Ini di node 1, node 2, node 3, node 4, node 5 dan node 6 tadi ya di sini ya. Nah, kemudian outputnya yang no sama yang yes ya. Ini aktivasinya menggunakan sigmoid ya, sigmoid biner. Nah, ini nilainya ya, untuk yang outlook rain itu minus 0,138, yang outlook overcast ya nilainya 1,363 dan seterusnya ya, sampai ke bias. Nah, ini ada nilai biasnya ya. Jadi di back propagation sama di model HAP ya, itu JST-nya ada nilai biasnya, ini nilai biasnya ya. Nah, ini setelah diupdate itu ya, nanti kan diproses ya berapa epoch ya untuk mengupdate nilai bobotnya ya, untuk mengetahui berapa nilai errornya ya. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan rapid miner ya. Nah, kita buka dulu rapid miner ya, lalu kita new ya, kita buat blank process ya, seperti ini ya, jadi masih kosong. Kemudian di bagian sampel di sini, ini ada contoh-contoh data ya, kita ambil data golf. Nah, seperti ini ya. Nah, ini data golf ini isinya apa? Nah, kita langsung sambungkan aja ke res ya, ke result untuk melihat output dari golf ini ya. Ini datanya ya, kita jalankan. Nah, kita dapatkan ini ya, tadi yang data saya capture tadi itu ya. Nah, cuman ini datanya masih raw ya, masih aslinya. Nah, harus kita siapkan terlebih dahulu pre-processing ya. Jadi pre-processing supaya outlook sama bin-nya ini bisa berubah ya menjadi nilai numerik ya, untuk melakukan pemrosesan berikutnya ya. Nah, setelah itu kemudian kita rubah ya nominal to numerik ya. Jadi data ini kita rubah, kita cari di bagian operator di sini ya, ketik aja nominal. Nah, nanti akan ketemu di bagian atribut types ya. Nah, ini ada nominal to numerik. Nah, kita taruh aja di sini, kita tempelkan ya di garis out ke res. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari nominal to numerik ya.
Nah, di sini kita bisa lihat outputnya ya. Jadi kalau tadi di retrieve golf tadi aslinya masih raw-nya, nah setelah dirubah ke numerical to numeric, nah outputnya sekarang berubah ya, seperti yang tadi kita lihat di presentasi ya. Nah ini yang outlooknya rain, kemudian ada outlook overcast dan outlook sunny. Ini sudah berubah nih, sudah jadi angka ya. Kemudian windnya juga sudah berubah ya, 0 dan 1 kalau true, 0 kalau true itu berarti benar, kalau false itu berarti salah. Artinya kalau true itu angin yang kencang, kalau false itu berarti anginnya tidak kencang ya. Nah di sini data nomor 1 anginnya tidak kencang ya, data nomor 2 anginnya kencang ya, seperti itu ya. Lalu temperaturnya sama humidity-nya ini tidak berubah, jadi yang berubah hanya di sini ya tadi. Nah jadi di sini kita sudah berhasil merubah apa? Merubah tipe datanya ya, supaya bisa diolah menggunakan GST. Nah kemudian setelah itu kita pilih atributnya ya. Sebenarnya kita bisa pilih semua atribut, ini sudah all ya. Nah untuk memastikan kita juga bisa menambahkan untuk memilih atribut di bagian operator gitu ya. Kita cari select atribut gitu ya. Jadi kalau ini atributnya tidak semua, maka kita bisa gunakan select atribut ya. Jadi tidak semua data yang tadi tampil itu kita pilih atribut tertentu saja gitu ya. Mungkin ada kolom-kolom tambahan atau atribut tambahan ya yang itu tidak digunakan, nah baru kita gunakan select atribut. Nah ini kita tambahkan aja untuk melihat atribut yang kita pilih itu adalah semua atributnya ya. Nah ini, jadi kita pilih semua atributnya ya, all. Tapi kalau kita mau pilih yang subset, nah ini nanti kita bisa pilih mana yang akan kita gunakan ya. Kebetulan ini kita gunakan semua nih. Nah, kita bisa pilih subset, kemudian kita select ya seperti ini. Nah jadi kita bisa melakukan ini atau kita pilih all di sini ya, karena kita gunakan semua atributnya ya. Oke, kita pilih subset aja ya. Jadi subset ini artinya kita pilih atribut-atribut yang kita mau gunakan. Nah setelah itu kemudian kita remove duplikat. Jadi ya kita hilangkan kalau ada duplikat, kita remove duplikat ya. Ketik aja duplikat gitu, nanti akan muncul di situ remove duplikat ya. Atau Anda ketik lengkap ya, remove spasi duplikat itu. Nanti kita taruh di sini ya. Nah, ini kalau ada duplikat itu otomatis nanti duplikatnya akan hilang. Ya, jadi misalnya ada 100 data yang sama itu ada 3, berarti nanti yang ditampilkan 97 gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Setelah kita remove duplikat ternyata datanya masih sama ya, 14 kan. Berarti apa? Tidak ada duplikat. Ya, jadi tidak ada data yang sama. Nah setelah itu kemudian kita split. Nah karena ini datanya cukup sedikit ya, maka nanti pada saat kita split data ini ya, jadi pada saat kita split data nanti otomatis data ini akan digunakan semua ya, karena nggak bisa di split. Kenapa? Karena terlalu sedikit ya. Jadi kita pilih di sini tidak kita split ya, kita pilih semua datanya, kecuali nanti kalau kita misalnya menggunakan data iris ini ya, nanti ada tugas ya, Anda bisa coba dengan data iris, nanti akan terlihat ya atribut mana yang bisa dipilih, kemudian split datanya itu nanti bisa kita isi ya. Nah jadi di sini sampling datanya ini kita pilih yang automatic ya. Ini nilai defaultnya automatic itu 66%, ternyata banyak analis yang menggunakan nilai yang automatic ini sebesar 66% ya. Sisanya menggunakan linear, shuffle sama stratified. Nah ini yang dipakai adalah yang ini. Nah kenapa? Datanya sedikit ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian setelah itu di split baru kita tambahkan neural networknya ya. Nah ini yang modelnya yang kita mau gunakan GST neural network ya. Jadi kita taruh di sini neural networknya. Nah ini. Jadi
di data split tadi, kemudian ada neural network. Nah, dari neural network ini kita apply ya. Settingnya adalah 200 kali cycle atau epoch yang akan di proses menggunakan neural network ini. Learning rate-nya adalah di 0,01 ya, ini paling banyak ya, 56% memilih learning rate-nya di antara 0 sampai 0,2 ya, ini masih kecil ya, 0,01 ya. Nah, kemudian nilai momentumnya ini juga paling banyak di antara 0,8 sampai 1 ya, kita pilih 0,9 ya. Nah, kemudian datanya dishuffle ya, kemudian dinormalisasi. Nah, ini normalisasi ini adalah fungsi aktivasinya ya. Ini yang menggunakan sigmoid tadi itu ya, itu dinormalisasi ini. Dicentang atau tidak ya, maka nanti akan otomatis dia menggunakan sigmoid ya. Jadi nilai normalisasinya sigmoid. Nanti melihat data juga ya. Nanti bisa juga kita memilih aktivasi dengan yang lain ya. Jadi ada 5 macam aktivasi ya. Jadi pilih di sini. Nah, kemudian kita apply modelnya nih. Setelah kita setting, kita apply model ya. Nah, ini taruh sini. Ya. Nah, untuk apply model di sini berarti modelnya kita pindah. Yang tadinya langsung ke result ya, karena ini ada neural net, kita aplikasikan dulu neural netnya ke sini. Nah, ini berarti neural netnya di apply ya. Kemudian dari split data ini kita masukkan ke yang unlabel ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah di apply modelnya, kita akan mencari performanya, berapa tingkat akurasinya tadi ya, performance ya. Kita ambil di operator di sini ya. Nah, karena performa yang kita gunakan untuk prediksi yaitu performa klasifikasi ya, ini ada beberapa performa ya, ada regresi, ada binomial classification, ada cost, ada ranking ya. Kita performanya ambil yang klasifikasi. Nah, di sini ya. Nah, kemudian dari ini ya, kita sambung ke sini ke bagian lab ya, untuk diproses performanya dari model yang kita terapkan ya. Terus kemudian outputnya kita masukkan di bagian result ya. Kemudian examine dari modelnya itu seperti apa ya, kita masukkan di sini juga ya, di bagian result ya, untuk melihat jaringan neural networknya ya, itu nanti seperti apa. Ini juga ya untuk melihat jaringan dari neural networknya. Nah, seperti ini ya, kita lihat ya nanti. Lalu kita klik proses. Nah, kita coba running ya. Nah, outputnya di sini hasilnya ya. Jadi nilai akurasinya adalah 92,86 ya. Jadi sama dengan yang tadi di presentasi ya. Nilai akurasinya 92,86. Klasifikasi errornya berarti sisanya ya, dari 100 kurangi 98,86 yaitu 7,14 ya. Di 100 kurangi 92,86 ya, itu 7,14%. Nah, hasilnya sama ya. Nah, kemudian bentuk jaringannya seperti apa? Nah, ini di bagian improve neural network, ini bentuk jaringannya ya, jadi sama. Kemudian nilai dari hasil output ya, yang diperoleh dari hidden layernya, dari node 1, node 2, node 3 ya, menggunakan aktivasi sigmoid. Ini outputnya bisa dilihat di sini di bagian description ya. Nah, kemudian kita juga bisa merubah di sini ya, jumlah hidden layernya ya. Misalnya kita kasih nama hidden layer, kita gunakan misalnya 3 hidden layer. Nah, kemudian kita jalankan, ini outputnya masih sama ya, 92,86%.
tapi sekarang sudah berubah, nilai hidden layernya adalah 3 hidden layer ya, outputnya 2 yes dan no. Nah, jadi kita bisa merubah ya hidden layernya, lalu kita bisa melihat akurasinya ya, jadi nilai akurasinya berapa ya dengan hidden layer. Nah, ini ternyata tidak berubah karena datanya sedikit ya. Nah, kalau kemudian datanya cukup banyak ya, seperti misalnya iris ya misalnya. Jadi ini datanya adalah data iris ya. Nanti bisa Anda coba ya. Anda pilih dulu data iris ya, kemudian Anda pilih atributnya ya, kita pilih subset di sini. Pilih semua kecuali ID ya. Ini adalah data bunga iris ya. Ada 3 macam klasifikasi untuk bunga iris ini ya. Nah, kemudian kita remove duplikat ya. Dengan kita remove duplikat, kita akan mendapatkan data yang kalau ada duplikat nanti dia akan hilangkan ya. Kemudian kita split ya, di sini rasionya 0,7 dan 0,3 ya, kita split 70% dan 30%. Kemudian kita tambahkan neural network ya, hidden layernya 4 misalnya ya, kita apply. Kemudian kita apply modelnya ya, nggak ada parameter, kita kosongkan. Kemudian kita lihat performanya, yaitu akurasi, kemudian mean recall, weighted mean precision ya, atau kita tambahkan misalnya korelasi ya, atau square errornya ya, kita bisa klik di sini ya. Nah, ini kita pilih 3 aja di sini, kemudian kita jalankan ya. Nah, ini hasilnya. Yang iris setosa ya, yang true iris setosa adalah 14, yang versicolor 0, yang virginica 0. Berarti ini bisa diklasifikasi 100% benar ya. Kemudian untuk yang iris versicolor itu yang true iris versicolor 14 juga, yang lain 0 ya, artinya ini bisa diklasifikasi dengan benar 100% ya. Nah, untuk yang virginica itu ternyata yang seharusnya iris virginica itu 16, terklasifikasi 15, yang tidak terklasifikasi atau terklasifikasi iris versicolor ya. Jadi harusnya virginica, tapi sama neural network itu diklasifikasikan iris versicolor ya, itu sebesar, berarti akurasinya 93,75%. Nah, ini total akurasinya itu adalah 97,73% ya. Ini jadi ditambahkan dibagi 3 akan mendapatkan ini ya, 97,73% ya. Nah, deskripsinya ini ya, tadi sama dengan outputnya ya. Nah, ini weighted mean recall-nya ya, kemudian precision-nya ya, weighted mean precision-nya sekian. Nah, ini nanti silahkan Anda coba membuat ini ya, yang iris. Jadi Anda olah data iris tadi itu menggunakan neural network ya. Jadi tugas untuk kuliah akhir, dibuatlah model GST data iris ini ya. Ya, di kuliah akhir pertemuan ini silahkan nanti Anda kumpulkan ya sebelum pelaksanaan ujian ya. Itu nanti Anda bisa ambil juga download RapidMiner-nya ya, dari websitenya RapidMiner ya. Kemudian Anda registrasi ya. Jadi kalau Anda registrasi, Anda akan dapatkan free ya, penggunaan untuk 9.999 data, record data. Jadi Anda punya data yang cukup besar ya untuk bisa diolah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Silakan nanti dicoba untuk Anda membuat klasifikasi menggunakan GST untuk data iris yang ada di RapidMiner. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya.